Renungan Kamis 22 Oktober 2020. Yesus membawa pemisahan. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu, serta untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49-53. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang, akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan hari ini agak sedikit keras dan mengerikan. Mengapa justru kedatangannya membawa pertentangan? Bukankah damai dan keselamatan yang Yesus bawa? Seluruh misi dan hidupnya adalah warta keselamatan. Bahkan ia rela mati untuk mengangkat kematian itu dalam kerangka keselamatan. Cukup keras dan mungkin membuat ada keraguan untuk sebagian orang yang membaca ayat ini. Dimanapun dan kapanpun, kebaikan dan kebenaran akan selalu mendapat perlawanan dari yang tidak baik dan tidak benar. Akan selalu ada usaha 1001 cara untuk menyingkirkan mereka yang berjuang untuk kebaikan dan kebenaran. Demikian dengan Yesus dan para pengikutnya, selalu ada kekuatan-kekuatan yang menentangnya. Bahkan, keselamatan yang Yesus bawa juga mendapat perlawanan yang luar biasa, bahkan sampai harus pada kematian disalib. Maka dalam hal itu kita bisa mengerti mengapa Yesus sampai mengatakan bahwa ia membawa pertentangan. Dalam arti itu, siapapun siap menjadi murid Kristus berarti harus siap ditentang dan dilawan oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang terdekat. Jika hidup ini adalah pilihan, memilih menjadi murid Kristus berarti juga, selain sebuah panggilan, merupakan sebuah pilihan. Pilihan itu selalu mengandung konsekuensi. Menjadi murid Kristus juga penuh dengan konsekuensi, bahkan konsekuensi yang tidak ringan. Salah satunya adalah penolakan. Penolakan tersebut bisa saja datang dari orang terdekat kita. Hal ini menguji keimanan dan kesetiaan kita pada Tuhan.
Apakah kita akan tetap setia pada Tuhan atau memilih mempertahankan hubungan dengan orang terdekat kita? Dalam situasi itulah kita akan melihat dengan jujur bagaimana kualitas keimanan. Satu hal penting bisa kita ingat adalah jika kita setia sampai pada kesudahannya, Tuhan menjamin kebahagiaan kekal bersamanya. Marilah kita akhiri renungan hari ini dengan doa. Ya Tuhan, bantulah kami agar kami berani dan siap menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam beriman. Semoga karena iman, kami tidak takut untuk bertahan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, agar kami tetap mampu memberikan kesaksian yang benar sebagai seorang Kristiani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.